Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 2001010101087 dari instansi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini maksud dari pembuatan video ini ialah untuk menyelesaikan tugas final test dari mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI, yang mana pada tugas ini ialah menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar supaya selesai dengan sesuai dengan kompetensi dasar standar kompetensi pada hari itu atau pada saat itu. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Permendikbud 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, yang pertama, dalam pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Menurut Paduan Teknis Penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dengan rinci dari materi pokok ataupun tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa atau kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar merupakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian fungsi atau tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu sebagai seorang pendidik yang profesional, guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan tersebut ialah guru senantiasa menyusun atau membuat RPP sebelumnya. Sedikitnya terdapat 2 fungsi RPP dalam kurikulum 2013. Kedua fungsi tersebut ialah fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan RPP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Komponen-komponen yang harus dipahami guru dalam pengembangan kurikulum 2013 antara lain yaitu kompetensi dasar,
materi standar, hasil belajar, indikator hasil belajar, penilaian, dan prosedur pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Dalam pengembangan kurikulum 2013, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan sekolah serta daerahnya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu dengan strategi yang tepat dan mumpuni. Menurut Abdul Majid, perencanaan pengajaran mempunyai fungsi penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan siswa. Ada beberapa manfaat perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai bentuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidakkah suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Kemudian, yang kelima itu untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Jadi dari dua fungsi di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi perencanaan pengajaran bagi seorang guru adalah untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, fungsi RPP di sini ialah agar guru dapat memiliki kesiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari persiapan ini ialah agar pada saat melaksanakan pembelajaran, guru telah siap materi dan segala macamnya dengan matang. Adapun fungsi RPP untuk siswa ialah agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sistematis atau teratur dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh guru berdasarkan RPP tersebut. Jadi RPP ini bukan hanya berfungsi untuk guru mengajar saja, melainkan juga berfungsi untuk murid yang mengikuti pembelajaran agar murid dapat lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, karena RPP dibuat secara sistematis atau terstruktur. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Hal ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator adalah suatu alur pikir yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Kemudian penanda penyampaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator rumusannya menggunakan kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar dinyatakan dalam jam pembelajaran dan banyaknya pertemuan. Contoh 2 kali 35 menit atau 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan tergantung pada kompetensi dasarnya. Yang kedua itu merumuskan tujuan pembelajaran. Output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran yaitu kesesuaian gerakan sholat. Maka tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat, syarat wajib dan sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, tujuannya itu mempraktikkan gerakan sholat dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadari betapa pentingnya memperhatikan gerakan sholat. Yang keempat, dapat mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan menjadi contoh untuk sekitarnya. Kemudian, bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu kali pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh indikator yaitu kesesuaian gerakan sholat. Maka materi pembelajarannya ialah menjelaskan pengertian sholat, syarat sah dan wajib sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, serta mempraktikkan gerakan sholat yang baik dan benar. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Oleh karena itu, pada bagian ini dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Adapun metode yang digunakan yaitu misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, cooperative learning atau e-learning, dan sebagainya. Kemudian langkah yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan atau pembukaan, yaitu 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan, guru pertama menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kemudian kegiatan yang kedua itu kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu 75% dari total alokasi waktu. Eksplorasi dalam kegiatan yaitu guru yang pertama melibatkan siswa mencari informasi yang luas dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat itu melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima itu memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan atau tempat lainnya. Kemudian kegiatan elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru yang pertama membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.
Yang kedua, memfasilitasi siswa melalui pembelajaran tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga itu memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang kelima, memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Yang ketujuh, memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja secara individual maupun kelompok. Yang kedelapan, memfasilitasi siswa melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Kemudian yang sembilan itu memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. Kemudian kegiatan konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru yang pertama memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. Yang kedua, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Yang ketiga, memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Yang keenam, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Yang kedelapan, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. Dan yang kesembilan, memberi motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru yang pertama itu bersama-sama dengan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Yang kelima, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, jawaban dibuktikan dengan melakukan observasi secara acak, hasil supervisi kepala sekolah atau madrasah, dan kesesuaian RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Langkah yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Kemudian jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan sebagian atau link file yang digunakan atau alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas yang pertama teknik penilaian, yang kedua bentuk instrumen, dan yang ketiga instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Demikian langkah-langkah dalam pembuatan RPP atau penyusunan RPP yang mana terdiri dari 7 langkah, yaitu yang pertama mencantumkan identitas, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menentukan hasil pembelajaran, yang keempat menentukan metode pembelajaran, yang kelima menetapkan kegiatan pembelajaran, yang keenam kegiatan yaitu memilih sumber belajar, dan yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh RPP.